Awal mulanya dia tuh ada benjolan ya Kak, ada sebiji kelereng gitu ya. Terus saya nggak mengira kalau itu cancer. Awalnya tuh saya bawa ke puskesmas dulu, dan bagian puskesmas itu nggak bisa ngedetek karena tidak ada alat ya. Semenjak itu kami dioper ke rumah sakit yang khusus anak dulu. Dari sana juga tidak bisa karena terbentur lagi-lagi dengan alat. Kami sampai 2 rumah sakit dan akhirnya kami dirujuk ke rumah sakit Hermina Darmogor. Terus dari sana dilakukan CT scan. CT scan, dari situ dokternya bilang kalau itu tumor jinak. Tapi dia masih ragu. Akhirnya saya dirujuklah ke Darmais, rumah sakit kanker Darmais. Kita melakukan biopsi. Di situ baru kedetek kalau dia itu rhabdomyosarcoma. Dan di situ kita baru mulai tuh kemo dengan protokol standar. Kita ngejalanin 2 protokol, ada kemajuan Kak. Mulai tuh kemajuan kayak gitu, dia mengecil. Terus dan lagi-lagi setelah itu dilihat perkembangannya, setelah dievaluasi dilakukan BMP, ada penyebaran di sumsum tulang. Sampai akhirnya dokter memutuskan bilang untuk mah sebaiknya kita operasi atau amputasi mah gitu. Terus aku bilang, dok, apa nggak ada cara lain selain amputasi, kataku gitu kan, karena saya masih mau mempertahankan tangannya atau gitu kan. Terus kata dokter gini, mah buat apa kita mempertahankan tangannya kalau misalkan memang nyawanya lebih penting gitu. Terus saya tanya lagi, dok, memangnya kalau misalnya diangkat atau tidak, apakah si kansernya ini akan bersih, kataku gitu kan. Kata dia bilang, kita nggak ngejamin mah, dia bilang gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk bicarakan lagi ke keluarga gimana ke depannya. Dan akhirnya dokter memutuskan untuk tindakan TACE. TACE itu juga sejenis kayak kemo juga, cuma yang langsung ke titik pusatnya. Jadi asupan nutrisi dia itu diserap sama si cancer, kata dia gitu. Oh jadi kayak gitu ya dok, aku bilang iya mah. Jadi sekarang tuh saya stop yang namanya makan makanan yang siap saji. Tadinya kan saya suka kasih dia kayak sosis, nugget gitu kan. Itu. Nah setelah saya udah tahu dia positif itu, saya stop semuanya, sampai yang namanya perasa makanan itu pun saya stop. Kalau habis pasca kemo ya, pasca kemo tuh dia ada beradaptasi sih. Dia pasti lemes dulu, dia perubahannya lemes. Nanti 2-3 hari setelah dia mual itu dia mulai segar lagi dan mau makan lagi. Pasti emang efek kemonya tuh beratnya tuh di mual, muntah, sampai minum pun keluar semua. Tapi setelah 2 hari mualnya hilang, dia mau makan lagi, dia ceria lagi. Kayak gitu sih. Pernah kejadian dia sampai yang BAB yang keluar darah ya. Terus aku bilang sama dokter, dok ini gimana, kataku ada BAB-nya darah, kataku gitu. Oh iya mak, banyakin minum air putih, terus dikasih obat yang saya kasih ya mak. Ya udah, dari situ udah mulai ini lagi, segar lagi. Dia sih memang traumanya itu ya setiap minggu kan kita harus cek darah, disuntik kayak gitu-gitu tuh dia udah trauma banget sebenarnya. Cuma saya pikir gini dek, ya memang rasanya sakit nak, kataku sebentar ya dek ya, kataku. Akhirnya dia mau ya walaupun nangis ya kayak gitulah. Tapi gampang sih ngibur dia mah, maksudnya habis dia nangis nih, nanti kita ke sana ya, kita beli ini ya, langsung diam lagi.
Mama, nanti saya ada kunjungan ke rumah ya, dia bilang gitu. Untuk kelanjutan pengobatan Alfa Rizky kayak gitu. Terus saya bilang iya baik, kata saya gitu kan. 2 hari berikutnya dia datang ke rumah menjelaskan kalau anak saya tuh sudah masuk ke paliatif. Paliatif tuh dijelasin ke dia, mah paliatifnya si Alfa Rizky ini enggak ini ya mah, enggak yang tingkat akhir, dia bilang gitu. Dia masih di tengah-tengah, dia bilang gitu. Karena saya lihat fisiknya dia sehat gitu kan, keluhannya pun nggak banyak, dia bilang gitu. Ya terus saya nanya lagi ke susternya, apakah anak saya nggak bisa diobatin sus ya gitu. Kalau masalah diobatin masih bisa mah, cuma tidak bisa di kemo karena kemonya ini sudah tidak sudah tidak mempengaruhi si masanya ini. Jadi kita kayak menyakiti dia tapi ininya nggak ngefek apa-apa gitu Kak. Kemarin dia lagi kepengen ini nih yang baru nih. Kemarin dia ngeliat punya temennya baru, dia bilang aku mau lagi, kata dia. Kata nanti ya nak ya, kataku yang nanti yang ini kan ada untuk apa, kataku gitu kan, banyak-banyak. Udahlah itu aja ya. Nah saya alihin lagi sama mainan. Dia sih gampang dialihin, cuma kalau dia memang minta belum terpenuhi sampai dia tidur ke bawah tidur. Mama jangan ke IGD, mama jangan ke IGD. Nah saya tahanlah dia di rumah kan dengan demam yang tinggi. Demam tinggi, akhirnya pas saya perhatiin dia langsung kejang. Saya lari sama suami, naik motor, itu semua lagi dipalang-palangin gitu Kak. Di kompleknya itu nggak boleh lewat. Langsung dia digendong sama ayahnya, ngelompatin pagar itu untuk ke rumah sakit kan. Sampai di sana dia langsung ditanganin, dia sadar, langsung sadar. Itu dengan muka yang pucet, masih pucet, dia harus transfusi kan. Dan itu juga pernah juga kejadian saya harus ke rumah sakit Darmais. Di situ saya butuh keadaan gerimis, saya butuh mobil ambulans. Itu nggak ada yang ngebantu. Ya ampun, saya sedih banget kan. Terus gimana ya kataku. Akhirnya saya ke depan coba pesen Grab gitu kan. Untungnya masih ada yang mau nerima. Itu sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam saya ke IGD. Saya tuh dia bilang di mobil dia udah teriak nggak sakit katanya tuh. Dia ternyata nyeri, yang efeknya nyeri banget. Akhirnya sampai di sana dia diinfus, nggak masuk tuh ini apa infusannya. Sampai pagi baru masuk. Dia udah nangis terus, nggak sakit. Nah udah dikasih obatnya dia baru diam. Sampai situ sama, pokoknya itulah yang saya paling nggak mau banget tuh kalau dia ngeliat dia lagi drop. Yang biasanya dia ceria, kemana-mana ikutin saya, sampai sholat ikutin saya, masak mau kemana pun pasti ikutin saya. Itu kadang kalau dia lagi yang udah diem aja, dia tidur, Dek, ayo Dek bangun lah, bunda kangen Dede gitu kan. Ya kayak gitu. Iya, kejang, dia nggak sadar. Kejadiannya ke rumah sakit mana? Bukan di Darmais? Kan di rumah sakit terdekat. Saya tuh paling nggak bisa ya dilihat dia tuh kesakitan, terus disuntik tuh nggak bisa sih. Tapi saya selalu bilang ke dia, ada yang kuat, ada yang sabar ya nak ya. Bunda bukan mau nyakitin Dede, Bunda mau kasih Dede yang terbaik, Bunda mau bikin Dede saya sembuh. Ya dia sih selalu natap saya, terus langsung peluk saya. Selalu dia bilang, sayang Bunda. Itu yang bikin saya semangat. Dan setelah dinyatakan paliatif, saya berpikir lagi, ya Allah,
kenapa ini saya udah berjuang udah jauh, tapi akhirnya dinyatakan paliatif. Harapan saya kepengen aja selalu sehat, selalu stabil, sembuh. Saya berusaha untuk jaga dia biar dia tetap sehat.